Baik yang terkasih, kita boleh berjumpa kembali pagi ini. Semua karena anugerah Tuhan, biarlah hidup kita terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Iya, saya percaya kita ada di hari-hari yang semakin mendekat, ya, hari-hari yang terakhir kata firman Tuhan. Karena itu kita harus berjaga-jaga. Hari ini firman Tuhan terambil dari Lukas pasal yang ke-12, Injil Lukas pasal yang ke-12. Dikatakan di sana, ya, Injil Lukas pasal yang ke-12. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Ayat 37, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. 38, dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Lukas 12 ayat yang ke-37 di sana dikatakan, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Ya, kalau kita lihat ayat 36, hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Bapak Ibu, kita ini digambarkan sebagai orang-orang yang sedang menanti-nantikan kedatangan tuannya. Kalau kita lihat Lukas pasal 12 ini bicara tentang kewaspadaan, ya, judul perikopnya dari ayat 35 itu judul perikopnya kewaspadaan. Artinya berjaga-jaga, artinya ada, ya, waspada bagi setiap kita. Dikatakan di sana, ya, berbahagialah dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya. Ya, kita ini diibaratkan seperti hamba-hamba, ya, pembantu-pembantu yang menanti-nantikan tuannya itu pulang dari sebuah perjalanan. Ya, kalau dikatakan kita ini menanti-nantikan tuannya, itu adalah satu, ya, posisi kita sebagai anak-anak Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari penantian. Kalau kita mendengar berita-berita tentang, ya, tahun-tahun yang akan datang, itu banyak berita-berita yang mencekam. Ya, karena itu, ya, memang sekarang kita sedang menantikan penggenapan firman Tuhan dan kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Tapi bagaimana kita harus bersikap sebagai anak Tuhan? Ya, kita harus menjadi hamba-hamba yang bisa dipercaya. Ketika Tuhan datang, kita ini menjadi hamba yang melakukan tugas. Karena sekarang itu banyak hamba hanya melakukan tugas kalau ada tuannya, dia pura-pura, ya, rajin pura-pura. Tapi ketika tuannya pergi meninggalkan rumah, ya, dia berlaku semena-mena, ya, karena dia pikir tidak ada tuannya yang melihat. Tapi kita sebagai anak Tuhan dikatakan, ya, kita harus menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Seperti hamba-hamba yang menantikan kedatangan tuannya, dia harus selalu berjaga-jaga. Jangan-jangan tuannya pulang tengah malam atau dini hari, ya, subuh, maka dia harus siap. Rumah juga dalam keadaan bersih. Dia juga sebagai hamba harus bersikap sebagai hamba yang benar dan baik, bukan hamba yang lancang atau hamba yang tidak tahu diri. Ya, maka itu, ya, yang akan Tuhan lihat dari hidup kita. Di sini Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Ya, hendaklah kita ini menjadi orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan tuannya. Kalau orang itu menantikan kedatangan tuannya, bahkan, ya, pembantu itu kalau nunggu tuannya pulang tuh bahkan dia nggak tidur. Ya, dia duduk, dia tunggu, jangan sampai tuannya pulang dia ketiduran. Ketika tuannya mengetuk pintu, dia nggak buka. Ya, atau sebagai hamba, ya, dia harus bersikap benar-benar, ya, dilihat atau tidak dilihat tuannya, dia bekerja dengan benar, dengan kejujuran. Dikatakan di sana, ya, hendaklah kamu sama seperti orang yang menanti-nantikan tuannya yang baru pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Ya, firman ini berkata, berbahagialah kita ini. Kalau kita sebagai orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan, ya, kita ini berjaga-jaga. Maka dikatakan berbahagialah kalau kita sebagai hamba berjaga-jaga, sehingga didapati oleh tuannya kita ini melakukan tugas kita
kita sebagaimana mestinya, dan ya tidak lengah atau ya bukan jadi hamba yang kurang ajar. Saya dulu pernah dengar ada kisah dari seorang, dia bilang, waduh itu bu pembantu saya, ya kalau saya pergi dia masuk ke kamar saya, dia foto-foto pakai baju saya, nanti di-upload di Instagramnya. Ya kalau ada orang punya pembantu seperti ini pasti tuannya akan marah. Tapi ya kita disuruh bersikap dengan hormat dan ya tahu ya etika dan batasan, sehingga ketika Tuhan datang kita juga kedapatan menjadi hamba yang setia. Dikatakan berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya inilah upah yang akan kita terima kalau kita ini berjaga-jaga, tetap hidup dalam kekudusan. Bukan berarti ya Tuhan juga kan nggak datang-datang, ya udah aku bersinah lagi, aku melakukan dosa lagi. Ya dikatakan di sana, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Ayat 38, dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Ya, jadi karena Tuhan itu datang nggak pernah kasih tahu dia pulang jam berapa atau jam mana, namanya juga majikan. Nah kita ini sebagai hamba-hamba, ya hamba-hamba Tuhan, artinya apa, orang-orang yang taat pada Tuhan, marilah kita berjaga-jaga supaya ketika Tuhan datang kapanpun, entah nanti malam, besok atau lusa atau tahun depan, yang penting bagian kita itu adalah berjaga-jaga, waspada, supaya jangan sampai ketika Tuhan datang kita kedapatan tidak siap atau tidak berwaspada. Saya berdoa supaya setiap kita, anak-anak Tuhan, orang percaya, marilah semakin kita meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan, semakin giat kita hidup dalam kekudusan, semakin giat kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, buang dosa, dan semakin mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kita, supaya ya entah kapan Tuhan kita datang, kita ini yang penting dalam keadaan siap. Saya berdoa tidak ada satupun yang tahu kapan Tuhan akan datang, tapi biarlah kita semua melakukan bagian kita, waspada dan berjaga-jaga. Karena itu Bapak Ibu, tetaplah setia kepada Tuhan dan jangan pernah ya meninggalkan Tuhan atau beralih kepada dosa.